Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang maknanya, yang hakikatnya bukan karena Allah memuliakan kita, akan tetapi karena Allah memberikan kesempatan kepada kita agar mampu beristighfar di hari ini, agar mampu untuk menempati janji-janji yang kita janjikan kepada Allah, agar senantiasa kita berusaha mendekatkan diri kepadanya dan berusaha terus memperbaiki dari kekurangan-kekurangan kita sebelum malaikat maut menjemput kita dan kita berhadapan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, di hari Jumat ini, di hari di mana matahari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matahari paling bagusnya, paling baiknya matahari terbit adalah pada hari Jumat. Dan di mana hari Jumat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pada hari tersebut, walaupun tidak disebutkan Jumat apa yang dimaksudkan. Namun cukuplah hari Jumat ini mengingatkan kita tentang hari akhirat, yang di mana di hari Jumat pula kita diingatkan dari amalan-amalan yang mengingatkan kita kepada akhirat. Misalnya di hari Jumat kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi, yang dimana dalam surah Al-Kahfi itu kita bisa mengambil pelajaran tentang hakikat kehidupan, yaitu kehidupan akhirat. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari kisah Nabi Musa alaihi salam, yang dimana kita sudah sama-sama tahu bahwa Nabi Musa keluar dari Mesir disebabkan ingin dibunuh oleh Fir'aun, yaitu dia berhijrah ke kota Madian. Sampai di kota Madian, dia menolong dua orang wanita, yang dimana wanita tersebut adalah anak dari Syuaib, yaitu seorang nabi diutus di kota Madian. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menikah dengan salah satu anak wanita dari Nabi Syuaib, yang dimana maharnya dengan dia dipekerjakan dengan mengembala, dengan mengambil air, dengan memenuhi kebutuhan ayahnya sebanyak 8 tahun. Namun Nabi, kalau ia ingin mencukupkannya 10 tahun, maka itu dia yang lebih baik. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menerima ajakan agar ia menikahi anak Nabi Syuaib, dan berjalanlah waktu 10 tahun. Setelah waktunya selesai 10 tahun dari janji yang ia janjikan sebagai mahar, maka Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla agar ia kembali ke Mesir untuk mendakwai Fir'aun laknatullah alaih yang telah melampaui batas, yang dimana Fir'aun pada saat itu dia telah mengaku sebagai Tuhan. Karena Fir'aun ini ada beberapa dari kerajaan-kerajaan yang mengaku sebagai Tuhan. Salah satunya Raja Namrud, kedua Fir'aun. Fir'aun ini yang di zamannya Nabi Musa dia mengaku sebagai Tuhan. Ini diantara kewajiban dakwah baik para nabi ataupun para dai. Ketika ada hal-hal kemungkaran di suatu negeri, maka wajib ada salah satu di antara kita yang mengingatkannya. Akhirnya karena Nabi Musa memiliki masa lalu yang suram di Mesir, akhirnya dia memohon kepada Allah agar dijadikan saudaranya yaitu Harun yang menemaninya. Mengapa? Karena Nabi Musa sebagaimana yang telah kita kisahkan bahwa dia memiliki lisan yang agak cacat, yaitu dia cadel. Dia kalau berbicara kurang jelas, sehingga Allah menjadikan saudaranya yaitu Harun sebagai nabi yang diutus yang menemani Nabi Musa alaihissalam. Namun ada keajaiban di tengah perjalanan. Ketika dari Madian dia melewati namanya suatu bukit, yang bukit tersebut disebut Bukit Tur. Disitulah Allah mengajarkan, karena Nabi Musa takut, ya Allah bagaimana
jikalau Fir'aun mengungkit kembali tentang hukuman saya ketika saya membunuh dan akan dibunuh. Maka dari itu Allah menguatkan Nabi Musa alaihi salam dengan diperintahkan fa'alqa asaka, maka berikanlah, lemparkanlah itu tongkatmu. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular. Dan ada juga di samping di tangan kanan ketika menjadi ular yang sangat besar, ular yang sangat jelas, maka Nabi Musa menjauh. Akan tetapi Allah berfirman kepada Nabi Musa agar ia tidak takut, agar ia mendatangi ular, menangkap ular tersebut, dan ular tersebut menjadi tongkat yang nyata sebagaimana awalnya. Ini kenapa dia dilatih seperti begini? Karena akan ada yang terjadi ketika dia sampai di Mesir, di mana pasukan dari Fir'aun, para penyihir, itu akan menyihir tongkat-tongkat mereka menjadi ular. Akhirnya dengan latihan itulah sebelum pergi ke Mesir, dari tongkat menjadi ular yang jelas, yang menjadikan dari tongkat menjadi tongkat yang menjadi nyata, dan ada cahaya yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya karena tersebut, akhirnya Nabi Musa lebih yakin untuk menghadapi Fir'aun. Akhirnya setelah itu dia berjalan ke Mesir. Ketika sampai di Mesir, tidak lama langsung saja Nabi Musa alaihissalam mendatangi Nabi Harun alaihissalam. Karena Nabi Harun tetap di Mesir, mama Nabi Musa tetap di Mesir, Nabi Musa saja yang berhijrah. Akhirnya dia tiba di Mesir, ketemu dengan keluarganya, ketemu dengan Nabi Harun, lalu kemudian berangkat pergi ke kerajaan Fir'aun la'natullah alaih. Akhirnya dia berhadapan. Nabi Musa mengajaknya agar Fir'aun itu beribadah hanya kepada Allah, agar Fir'aun menghentikan kezalimannya kepada Bani Israel, agar Fir'aun hendaknya berhenti merampas harta-harta Bani Israel, yang dimana Bani Israel pada saat itu dipekerjakan dengan paksa, diambil pajak olehnya, yang dimana itu adalah kezaliman antara manusia ke manusia lainnya. Akan tetapi Fir'aun itu tidak mendengar ajakan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Fir'aun mengumpulkan para penyihir yang ada di Mesir dan memberikan pelajaran kepada Musa alaihissalam. Tiba-tiba semua para penyihir, dia menyihir alat-alat yang dimana alat sihir itu menjadi ular, akan tetapi hanya hipnotis saja di mata-mata para penontonnya. Sebagaimana yang kita lihat di hari ini, pesulap-pesulap, ataukah misalnya yang selalu terjadi di Al-Markas, biasanya peti-peti terbang dan selainnya. Namun di kisah Nabi Musa alaihissalam, itu para penyihir yang mereka bekerja sama dengan para syaitan. Akhirnya ketika mereka sudah mensediakan alat-alat sihir mereka, tiba-tiba Nabi Musa melemparkan tongkatnya kepada alat-alat sihir mereka dan melahap semua ular-ular palsu mereka. Akhirnya para penyihir kaget. Baru ada yang terjadi yang membinasakan semua alat-alat sihir mereka dengan ular yang nyata, sehingga mereka semuanya tiba-tiba langsung bersujud, amanna bi Rabbi Musa wa Harun, dan kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Karena dia beriman tanpa izin Fir'aun, akhirnya Fir'aun menyalib mereka semuanya. Ini diantara kisah yang terjadi pada kisah Nabi Musa. Akhirnya setelah disalib para penyihir, Nabi Musa keluar dari kerajaan tersebut karena dia pamit dan membawa Bani Israel. Ketika tiba di perjalanan, Nabi Musa sudah ingin berhijrah di sebelah lautan yang lain. Artinya kalau kita sekarang menyeberang pulau. Ketika hal tersebut, akhirnya dia dikejar oleh kerajaan dan pasukan Fir'aun. Disinilah terjadi tentang pembelahan laut, yang dimana ketika dia sudah dikejar, Nabi Musa alaihissalam sudah tidak ada lagi jalanan, tidak ada lagi tempat lari, yang dimana pasukan Fir'aun dan bala tentaranya itu sudah di belakang Nabi Musa. Akhirnya Allah memerintahkan agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Akhirnya laut itu terbelah, dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel itu terloloskan pergi menyeberang laut, dan pasukan Fir'aun berada di tengah-tengah laut.
kemudian Allah menyatukan kembali laut tersebut. Akhirnya seluruh pasukan yang ada di kerajaan yang dimana pada saat itu keluar seluruhnya untuk mengejar Nabi Musa, untuk membinasakan Bani Israel, akhirnya Allah tenggelamkan dan Allah tidak selamatkan jasad mereka semuanya kecuali satu, yaitu Fir'aun. Dan sampai hari ini jasad Fir'aun bisa kita lihat. Ini yang bisa kita berikan, insyaallah ta'ala. Kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya apa yang terjadi ketika Nabi Musa sudah tiba di pulau, karena akan turun nanti Taurat di sana. Di sanalah awal turunnya Taurat setelah berhijrah di suatu kampung dan menjadi dakwah bagi Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam. Ini yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat kepada kita semua tentang bahwasanya jikalau Allah menolong seorang hamba, itu tidak ada yang mampu mencelakakannya. Sebagaimana Nabi Musa, hal-hal yang mustahil ketika Allah ingin menolong kita, itu menjadi mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.